Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih matur suwun. Nah, niki semangatnya luar biasa kagum ibu-ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti tetap di sini. Syukur-syukur nanti rumahnya pindah sini ya. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada Ibu Ketua TPPKK Desa Widodaren Kecamatan Gede yang saya hormati, juga kepada ibu-ibu semua anggota PKK Desa Widodaren Gede yang juga saya hormati dan juga saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Juli Kuswanto, sarjana hukum. Saya di sini selaku Direktur Bank Sampah Satu Jagat. Sampun pirsa kula, Bu. Nek boten berarti sampean gak duwe TV nang omah mesti. Enten sing pun rawuh sinten? Oh, jelas. Ngomong ngatur ya. Nih intinya saya di sini diundang di sini untuk menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga. Jadi nanti akan kita ajari jenengan tuh bagaimana bisa memanfaatkan sampah. Sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang biasanya dibuang dengan percuma, tapi sekarang bisa menghasilkan uang. Ibu-ibu, jenengan sudah punya bank sampah di lingkungan masing-masing? Belum? Habis ini nanti buat bank sampah ya? Sanggup? Ya, tong sampah. Ini saya kasih bentar, Mbak. Ya intinya, jenengan kalau sudah mendengar kata-kata bank, pasti hubungannya dengan perduitan. Jadi apa betul? Ketoron utangnya kayak jelas. Sudah loh. Ya Bu, kata utangnya. Pengen lunas bukan? Pengen. Mungkin damel bank sampah lunas utang. Tempat pengumpulan penampungan sampah-sampah kering. Jadi sampah-sampah yang ada di dalam rumah tangga jenengan itu bisa ditabungkan di bank sampah. Itu bisa ditabungkan bank sampah. Kenapa kok bisa ditabungkan bank sampah? Karena mempunyai nilai ekonomis. Jenengan rata-rata ibu-ibu di sini adalah penghasil sampah terbesar di rumah tangga. Di Indonesia bahkan dunia rata-rata adalah ibu rumah tangga. Pun saya protes kali Bapak El, Bapak El itu sampahnya hanya puntung rokok. Nah, kalau ibu-ibu jenengan memasak pasti akan menghasilkan sampah. Sampahnya apa kalau masak? Ada mungkin bungkus loitonya juga, ada bungkus tempenya juga, terus ada sampah organiknya juga, itu sudah menghasilkan sampah. Tapi kalau jenengan sudah mengenal bank sampah, itu bisa ditabung. Bungkus tempe pun bisa ditabungkan. Plastik jenengan nanti bisa dibuatkan ekobrik, itu contoh sebetulnya. Jadi diguntingi dulu, jangan dibuang di selokan ataupun sungai. Diguntingi kalau memang nanti bisa, saya pun beli juga mau. Nah, tapi setelah nanti saya ajari dari nol prosesnya buat meja kursi. Nah, terus sudah sampaikan sampah memasak. Sedangkan mencuci pun menghasilkan sampah. Sampahnya apa? Ada bungkus rinso, shopping dan sebagainya. Bahkan sandal sepatu, botol beling, botol obat pun jenengan bisa tabungkan kalau di bank sampah. Yang penting kering, tidak bekas bungkus pentol. Nah, paham? Ibu? Iya, dia tak semangat nih, rumah. Ibu? Kasih semangat. Nah, intinya seperti itu. Ayo nanti budayakan hidup bersih dan sehat. Karena apa? Di dalam sebuah lagu atau mas PKK tadi sampaikan ada kata lingkungan. Mungkin apa betul? Nah, jadi tugas jenengan juga harus wajib menjaga lingkungannya. Oke. Nah, sini misi bank sampah mengurangi jumlah
operator daerah aku lagi ngomong isi loh. Mengurangi jumlah timbunan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, mendaya gunakan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Nah, sini nanti habis pulang sini jenengan usahakan mungkin kalau bisa tiap RT tidak apa-apa, atau tiap dusun atau tiap RW untuk bank sampah. Pengelolanya siapa? Ibu-ibu jenengan semua. Jadi nanti bisa dikelola sampah-sampah itunya, ditabungkan di bank sampah untuk pemberdayaan lingkungan juga bisa, uangnya untuk kegiatan PKK pun bisa, tidak usah mau piknik pun bisa pakai bayarnya sampah, tidak perlu duit. Kenapa? Karena saya sudah mencoba, nasabah saya 200 orang lebih piknik bayar pakai sampah. Nah, merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar dan ramah lingkungan. Jadi memang kita kalau ingin merubah mindset itu agak susah. Kebiasaannya kumpul, angkut, buang, belum naik sepeda motor, naik mobil, sungai. Ya Bu, jujur. Alhamdulillah, ternyata orang modern semuanya jujur. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat, menciptakan lapangan pekerjaan. Loh, kok bisa Pak? Kenapa mengelola bank sampah bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Iya, karena disitulah ada nilai ekonomi plusnya. Selain jenengan menabungkan sampahnya, ada pemberdayaan ekonomi kreatifnya. Bagaimana merubah sampah itu menjadi berkah? Bagaimana merubah sampah itu menjadi daya tarik tersendiri yang bisa menghasilkan uang untuk panjenengan? Sanggup? Halo. Alah ngantuk gue. Membudayakan ekonomi kerakyatan lewat pemberdayaan ekonomi kreatif berbahan baku sampah. Ya, jadi nanti kalau sudah tahu manfaat sampah ternyata banyak sekali. Selama ini jenengan tidak tahu. Biasanya tak buang pas mau berdua. Tapi mulai sekarang jenengan nanti akan diajari bagaimana sampah ini bisa mendatangkan uang. Lanjut. Nah, tujuan bank sampah mendidik, membudayakan pengurangan sampah di tingkat masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya. Jadi daripada jenengan di rumah nonton Andin, nih kayak ketoro jelas ya, sambil nonton Andin jenengan buat ekobrik, nanti bisa menghasilkan uang plus awarai caranya. Nah, di depan TV sambil bawa sampah plastik dimasukkan botol, dijojoi pakai tongkat sampai penuh padet. Nah, itu pun sudah mendatangkan uang Bu. Daripada jenengan buang sampah kresekin, jenengan buang bungkus-bungkus apa itu seperti wet kopi, torabika dan sebagainya, jangan dibuang, diguntingi kecil-kecil masukkan botol, jadikan ekobrik, itu nanti sudah laku. Tidak percaya, jenengan buat nanti saya beli. Lanjut. Syarat mendirikan bank sampah sudah tahu syaratnya? Belum. Ini kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan, silakan pinjam kacamatanya. Kelihatan Pak, jelas. Baik. Nah, cara mendirikan siapa ya? Punya struktur organisasi. Jadi ada direktur, wakil direktur, sekretaris dan bendara. Ini punya tugas tupoksi sendiri-sendiri. Terus punya SK, surat keterangan yang ditandatangani kepala desanya. Ya. Terus punya tempat untuk pengumpulan sampah kering. Kalau tidak punya, mungkin bisa di tempatnya Pak RT dulu, atau Pak RW atau Pak Kasun. Setelah diadakan pemilihan, sampahnya dibelah-belah berdasarkan jenisnya, langsung dijual ke pengepul yang biasanya Mangkal Gerak, itu nanti bisa. Punya timbangan untuk menimbang sampah. Ya, timbangan mungkin dari kagungan, mungkin nyuwun bulurah, bulurah, belum nyuwun timbangan. Ini kok dicatat loh, sampun alhamdulillah di ACC. Punya buku
buku administrasi pencatatan. Ini yang membedakan antara pengepul rosok dengan bank sampah. Jadi kita ada buku keluar masuknya, buku kegiatan, jumlah sampahnya berapa, yang dipilasi berapa, yang dijual berapa, pemasukan, pengeluaran berapa, itu ada semua. Punya nasabah, nah, nasabah sinten Pak? Nasabahnya adalah warga sekitar panjenengan. Itu mereka menyetorkan sampahnya ke jenengan, ke pengurus bank sampah yang ada di tingkat RT ataupun RW ataupun desa. Jadi tidak perlu setiap hari jenengan bergelut dengan sampah, cukup luangkan waktu mungkin seminggu sekali, pas di hari Sabtu atau Minggu tidak masalah, bareng-bareng. Syukur engko di setelah layar tancep ini ngerumpi metani tonggone ora apa-apa, yang penting karo nggih ekobrik tapi oleh duit toh. Nah, terus adanya proses pemilahan sampah. Nah, di sini bank sampah itu kuncinya adalah pemilahan. Jadi botol-botol itu disendirikan, gelas-gelas air mineral disendirikan, kardus disendirikan, buku disendirikan, kresek pun disendirikan. Kresek pun laku Bu. Biasanya kalau di pengepul enggak, tapi kalau di bank sampah itu semua jenis sampah bisa menjadi uang. Punya kerajinan daur ulang sampah. Nah, di sini nanti setelah punya bank sampah, jenengan akan diajari bagaimana membuat kerajinan yang berbahan baku dari sampah. Lanjut. Ya. Pelaksana bank sampah, jam kerja disepakati dipilih waktu yang longgar. Bisa makan, tidak usah tiap hari, cukup 1 minggu sekali ngobrol bareng-bareng, giat sosial, pas mungkin muter-muter bilah sampah, sini dipilah, pilah. Hasilnya akan tidak pernah dibayangkan. Biasanya, sampah ini kalau biasanya kita buang, tapi sekarang setelah kita tahu prosesnya pemilahan, mendatangkan uang, hasil penjualannya pun akan berbeda lagi kalau mampu mengolah. Biasanya mabrung, ini 1.000, tapi kalau sudah kita pilah, harganya juga akan lebih tinggi lagi. Jumlah minum yang bisa ditabung tiap bulan adalah, atau tiap 1 minggu 1 kilogram. Setiap orang jenengan coba di rumah itu pasti ada, kalau cuma 1 kilo 1 minggu itu ada. Jadi ini untuk memudahkan administrasi pengelolaannya. Ya siapa tahu nanti dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi mensupport jenengan. Di sini nanti bisa dibangun TPS 3R nominalnya 600 juta. Tapi jenengan belum duit bank sampah yo gak oleh. Sampah yang ditabung punya nilai ekonomi, contoh buku, kardus, botol, gelas, air minum, kaleng, koran, majalah, sandal, sepatu, bungkus, tempe. Ya. Biasanya bungkus tempe jenengan mesti dibuang apa dibakar. Jin apa betul? Wah jujur menah. Ini jenis tabungan bisa individu, kelompok, pendidikan, lebaran, sosial, sedekah, bayar listrik, bayar BPJS. Nah, simpen sing tunggakan BPJS. Nah, kalau jenengan punya tunggakan BPJS, cukup tabungkan sampah. Jadi nominal kalau tiap bulan tabungan BPJS, iuran BPJS 75.000, jenengan kumpulkan sampah senilai 75.000. Jadi jenengan nggak bayar duit, cukup ngambil sampah, uangnya ngambil di pengelola bank sampah. Nah, ini enten sing ngatur, wah iso-iso kok wajan, panci dan sebagainya ukut. Penarikan tabung sampah untuk bank sampah mulai dilakukan 3 bulan. 3 bulan sekali itu bagi pemula. Kalau sudah terbiasa nanti tiap hari pun, Pak saya nabung, terus saya ambil lagi bisa. Nanti untuk operasional ya belurah, tak boleh belurah. Bu, ini operasional 10 juta untuk pengelola bank sampah. Turun apa betul? Saya itu? Tapi julalim sampai dipilih ya. Pasti. Lanjut. Tuh. Hal semacam ini
Ini saya sampaikan tadi. Jenengan ring bibir gelas aqua. Kalau jenengan jual secara yuk mungkin harganya 1.000 sampai 2.000. Tapi kalau jenengan mampu membuat kerajinan kayak gini, itu bisa sampai 150.000. Turun? Kayaknya tidak ada yang bisa tadi dia. Nah, di sini tapi cuma pemasarannya yang D. Nah, ini tugasnya Bu Lurah untuk melobi dinas koperasi. Jadi kalau memang sudah ada yang bisa membuat kayak gini, nanti Pak Lurah atau Bu Lurahnya soal ke dinas koperasi untuk diajari cara pemasaran lewat Shopee. Turun? Nggak usah khawatir lewat Shopee online mainan HP bayaran, ya dah. Lanjut. Nah, bungkus-bungkus kopi panjenengan bisa dijadikan tempat tisu retas. Terus kresek-kresek yang tadi jenengan tabungkan yang semula tidak menyangka nanti main-main pakai setrika bisa menjadi tas baru lagi. Itu sampah tapi mampu mengelolanya dengan baik. Lanjut ya, sinten sing kagungan mobil ban-bannya jangan dibuang. Nanti kita ajari cara membuat tempat pot bunga. Ini pun dijual, satu ini pun bisa mencapai 100.000. Lanjut. Nah, ini kursi ini terbuat dari botol aqua. Terus mejanya dari kaleng susu, creamer dan sebagainya. Nah, ini satu set bisa mencapai 1.500.000 sudah kita kirim ke Surabaya, Lamongan, Gresik sampai Kalimantan. Nah, jenengan nggak menyangka toh ternyata sampah bisa mendatangkan berkah kalau kita mau mengelola. Biasanya kelunting, bung, ya. Sekarang kita ajari. Terus lanjut. Nah, salam 3R dari Boni. Memang kegiatan kita fokus di pemberdayaan PKK. Ada tema lingkungan dan ini yang sedang kita gencarkan sama Bu Lurah, sama Ketua TP PKK Kecamatan, sama Boni. Jadi nanti kelilingnya tiap desa. Jadi nanti saya Kabupaten Ngawi ini mesti keliling untuk melakukan pelatihan bank sampah dan pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis. Lanjut. Ini kegiatan kita di sini satu kecamatan. Jadi saya selama di sini 3 hari melatih ibu-ibu PKK sana. Sekarang mereka senang buat ini, beli sarung Oscarnya saja Pak, monggo. Karena kita sudah menyediakan sarung Oscarnya saja, nanti mereka bisa membuat karena sudah kita ajari cara pembuatannya. Bahkan mereka kemarin katanya sudah ada yang laku dijual. Lanjut. Nah, ini proses kegiatan-kegiatan semacam ini Bu. Nah, nanti saya minta perwakilannya dari sini, mungkin ada berapa ya, 15 orang lah. Oke, lanjut. Jangan lupa segera bentuk bank sampah. Sanggup Bu? Bu? Ngantuk Bu? Untuk materi sudah saya akhiri di sini. Tapi masih ada sesi praktek langsung. Jadi kita tidak hanya kasih materi saja, tapi jangan harus praktek. Ini kegiatan sudah saya sampaikan akan kita masukkan dalam YouTube Bank Sampah Sapu Jagat, nanti bisa dilihat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wah, pola pun dia mau neng tempat wisata ngopo. Nah, ini keduduknya bapak itu Pak aku neng pelatihan yang kalau itu baik konjoket yang ini. Sekarang saya minta perwakilan 15 orang. 5. Jadi nanti ada yang buat meja, ada yang buat kursi, dan ada yang buat kursi. Sanggup? Monggo.